Halo semuanya, balik lagi sama gue Vilda Terianto dari Green Student Movement Walhi Jakarta. Dan kali ini kita bakal bincang-bincang di 40 jam menuju 40 tahun Walhi Jakarta. Walhi, kalian gak salah dengar, 40 tahun, 4 dekade. Lama banget, ini sih seumuran sama bokap gue ya. Walhi udah tua juga. Nah, kali ini gue gak sendiri. Kali ini gue bareng sama dua penulis 40 tahun Walhi. Di sini ada Kak Suraya Afif dan biasa dipanggil Kancur, dan ada Bang Diki yang jauh di sana. Bang Diki ada di Bali tapi kita tersambung melalui Zoom. Boleh kenalin dulu nih Kak Suraya Afif. Ya, terima kasih Vilda. Saya juga baru kenal ya. Saya Suraya Afif, sehari-hari dosen di Departemen Antropologi Kesip UI. Waduh, luar biasa sekali. Bang Diki, silakan perkenalkan. Halo, saya Diki Lopulalan, saya di Denpasar, Bali. Sehari-harinya bertani. Bertani di Bali, keren, luar biasa semuanya. Kalau nggak salah ada 3 ya kayak? Ya, satu lagi Julia Kalmira di Merauke. Oh, di Merauke. Tapi dia nggak bisa ikutan karena lagi nggak bisa di depan kamera. Oke, baik. Nah, kan kali ini nih kita bersama penulis buku 40 tahun Walhi ya. Jadi karena sama penulisnya langsung, dia yang menceritakan tentang sejarahnya Walhi. Jadi gue di sini mau kepo guys, mau banyak nanya lah. Nggak apa-apa kan ya Kak ya? Ya, nggak apa-apa. Oke. Pertama aku mau nanya buat Kak Jor sama Bang Diki. Apa sih cerita yang akhirnya ngebuat kok kepikiran gitu bikin buku 40 tahun Walhi? Itu kan sejarahnya pasti banyak banget dari awal sampai 40 tahun, itu bukan waktu yang sebentar gitu. Apa sih motivasinya untuk membuat buku? Ya, sebenarnya kan gini, nggak banyak buku yang ditulis oleh orang yang pernah aktif di Walhi. Walhi ditulis oleh peneliti, jadi topik skripsi, tetapi yang ditulis oleh orang-orang Walhi sendiri untuk orang Walhi itu hampir nggak ada ya. Ada satu tapi nggak dipublikasikan ya. Tetapi yang satu itu juga tidak menjelaskan secara utuh Walhi dari masa ke masa. Nah, untuk kamu Vilda, kalau buku itu, jadi Vilda tahu gimana dari awalnya, apa yang dialami, perubahan-perubahannya. Jadi buat teman-teman Walhi sendiri, saya juga waktu bikin buku ini banyak sekali saya belajar. Nah, apalagi kalau kayak teman-teman kayak Vilda dan yang lain yang akan nanti memimpin Walhi. Nah, buku itu kami dedikasikan buat calon-calon Walhiers. Luar biasa sekali. Nah, kalau dari Bang Diki sendiri, apa sih latar belakang Bang Diki untuk ikut terlibat dalam membuat buku 40 tahun Walhi? Kalau aku sendiri, pertama nggak nulis langsung, jadi aku lebih ke ngedit bukunya. Jadi penulis utamanya Mbak Cur sama Mbak Julia. Nah, kemudian dan gue sendiri bukan Walhi, jadi nggak berkecimpung di Walhi. Hanya selama ini memang selalu bersentuhan dengan Walhi. Jadi beberapa produk buku-bukunya Walhi, gue ikut terlibat gitu, ikut bikin juga. Ada beberapa buku nulis maupun ngedit. Nah, pas diajakin untuk ikut terlibat penulisan buku ini, menurut gue menarik banget gitu. Dan kesempatan luar biasa bagi gue untuk belajar. Oh, ternyata perkembangan Walhi. Dulunya gue kenal Walhi cuma sepenggal-sepenggal aja, tapi begitu berkat tulisan dan terlibat dalam wawancara dengan tokoh-tokoh Walhi, aktivis-aktivis Walhi dari masa ke masa, itu yang gue jadi paham gitu, pergerakan Walhi ini seperti apa, lalu konteksnya seperti apa yang sekarang ini. Nah, menurut gue benar apa yang dikatakan oleh Mbak Ancur tadi, isi buku ini menurut gue sangat penting banget. Jadi kalau kita mau ngejejak sejarah Walhi dari awal sampai sekarang, benang merahnya kayak apa, itu clear banget gitu, jelas banget. Dan kita mungkin yang nanti teman-teman yang muda-muda baru gabung Walhi, begitu baca itu nggak kehilangan rohnya Walhi. Jadi nilai-nilainya tetap tangkap walaupun zamannya beda, gaya gerakannya beda, tapi nilai-nilai yang ditransfer itu menurut gue yang harus tetap jadi pegangan bareng gitu. Itu sih menurut gue. Jadi ini buku emang benar-benar menurut gue sih penting banget.
Baik teman-teman semua, menurut tadi kata Kak Ancur dan kata Bang Diki, jadi buku ini memang dibuat untuk para generasi-generasi penerusnya Walhi. Kayak saya yang masih muda, masih imut gitu, memang harus banyak ilmunya, harus baca buku itu supaya tahu tentang Walhi itu bagaimana. Semuanya sudah tercatat, tertulis di dalam buku 40 tahun Walhi. 40 tahun, 4 dekade, lama juga ya. Terus kan ini kan Kak Ancur yang nulis langsung ya. Saya mau diceritain dong, kenapa sih Walhi bisa terjadi gitu? Kenapa ya Walhi bisa terjadi gitu? Dulunya tuh karena apa sampai ada Walhi gitu? Ya, nanti di buku itu bisa dibaca yang lebih detail ya. Ya, pada waktu awalnya ya banyak concern tentang lingkungan hidup, kemudian ada pencemaran di Teluk Jakarta, beberapa kelompok yang kemudian berinisiasi membentuk Walhi itu kemudian concern dan merasa lebih banyak orang yang harusnya concern dengan lingkungan. Nah, jadi di buku itu dijelasin apa awalnya, bagaimana prosesnya. Ada konferensi yang dihadiri oleh cukup banyak orang pada waktu itu. Kita juga mewawancarai Pak Emil, mewawancarai Mbak Erna, dan bagaimana proses alot dari pertemuan itu, dan tentu saja ada hubungannya dengan ada orang yang melihat ini jangan-jangan kita lagi karena itu kan zaman Soeharto ya, jadi semua kan curiga ya, pemerintah ini mau ngapain sih bikin ini ginian. Nah, jadi makanya alot. Nanti di buku itu bisa dibaca lah secara clear kenapa, dan beberapa argumen ya, misalnya Walhi ini tangan kanannya pemerintah, ya kita bahas juga di situ. Sebenarnya gimana sih relasi Walhi dengan pemerintah dari waktu ke waktu gitu. Jadi pokoknya di buku itu tuh udah benar-benar jelas, terperinci, pokoknya udah paten, valid, no debat tentang sejarah Walhi itu di situ ada semua. Ya, tapi ada satu hal ya, Walhi kita lihat kan bukan hanya di Jakarta. Iya, iya. Bukan nasional aja, karena di daerah. Nah, kami harus ngakuin 40 tahun kan kita nggak mau nulis buku yang tebel banget kan. Kamu pasti nggak akan baca kan, buku tipis aja susah gitu kan. Apalagi buku tebel gitu. Jadi kita juga berusaha untuk membuat buku ini juga nggak terlalu tebel, tapi masih enak dibaca, tapi bisa kelihatan benang merahnya. Tapi ada limitasinya. Kita nggak bisa ceritain semua Walhi, terutama yang di daerah-daerah. Misalnya Walhi Jakarta aja, mungkin nggak banyak di situ gitu ya. Jadi kalau dari penulis kami hanya mengatakan bahwa ada limitasi, yaitu kita nggak bisa ceritain semuanya secara detail. Nah, ini buku pertama. Nanti kalian yang Walhi-Walhi yang di regional ya bikin sendiri tuh ceritanya. Walhi Jakarta misalnya kayak gimana sih gitu kan perkembangannya. Misalnya kamu gitu kan, kok bisa ada Walhi Jakarta? Kenapa begitu? Nah, itu harus diceritain, dibikin buku sendiri. Jadi sejarah gitu. Guys, nanti aku coba ya guys bikin buku guys. Oke Kak, Walhi itu kan benar ya Kak, bukan cuma ada Walhi nasional, bukan cuma ada Walhi Jakarta, tapi Walhi itu ada 28 provinsi kan ya Kak? Betul. Nah, terus Kakak gimana tuh Kak? Pas bikin buku kan ada 28 provinsi. Itu, kita juga bingung, ini gimana ya mau ceritain 28 provinsi ya. Jadi yang kita ceritakan ya mungkin nggak semuanya bisa diceritain ya. Jadi ada sebagian. Jadi itu yang saya bilang limitasinya kan. Nah, kami berusaha masukin lewat misalnya kampanye, lewat perubahan-perubahan secara internal. Bagaimana sih? Waktu zaman saya tuh nggak ada Walhi 28 di provinsi-provinsi itu nggak ada. Itu kan baru. Nah, di buku itu baru lihat kapan sih Walhi mulai punya yang namanya Walhi daerah. Karena dari awal itu nggak dirancang, tapi dalam perjalanannya. Nah, di situ bisa dibaca kapan, kenapa punya Walhi daerah, dan bagaimana pada masa apa, dan apa sebenarnya dasar kemudian akhirnya dibuat Walhi daerah itu kantor-kantor daerah. Nah, disitulah kita sebenarnya cerita gitu. Oh ya, Kancur boleh tahu nggak sih gitu pertama kali Kancur gabung di Walhi itu
karena apa gitu, kok bisa gabung di Walhi? Iya benar, saya juga tadinya pengkritik Walhi. Saya mengkritik beberapa hal Walhi, tapi kemudian ada satu program, itu zamannya Mas Pungki, Agus Purnomo. Nah, saya masuk Walhi tahun 80 di Jakarta ya. Kamu masih belum lahir kali ya? Belum, kayaknya mama saya juga masih kecil, Pak. Masih kecil ya. Gimana dong? Nah itu. Jadi tahun 80 itu ada satu program yang perlu, saya dulunya S1 saya bukan antropologi, saya biologi. Nah Walhi lah yang merubah sebenarnya. Jadi waktu itu saya biologi, ada program yang namanya Keanekaragaman Hayati. Perlu seorang biolog. Lalu karena saya juga aktif di beberapa kegiatan Walhi, saya juga tadinya volunteer ada beberapa hal yang saya volunteer berkegiatan di Walhi. Lalu ditawarin, kamu mau nggak pegang kegiatan ini? Apa nih? Ya pokoknya sesuatu yang memerlukan seorang yang punya pengetahuan biologi. Saya bilang, oh iyalah bolehlah gitu kan. Kebetulan saya juga nggak begitu suka waktu itu di kampus, ya saya kecewa lah di kampus. Jadi saya terima gitu loh. Ya. Jadi dari situlah sebenarnya saya banyak belajar. Nah setelah di Walhi saya berubah pikiran, ini ilmu sosial ini menarik nih gitu. Jadi itu awalnya. Baik, aku juga guys mau sedikit cerita aja. Aku nggak tahu kenapa akhirnya bisa berkecimpung di Walhi, karena aku tuh awalnya pertamanya tuh suka mendaki gunung. Terus habis kayak gitu kok kayak gini-gini aja ya gitu. Aku tahu nih banyak yang vandal, banyak yang maksudnya kayak merusak alam, tapi cuma tahu basicnya aja gitu. Sampai pada akhirnya waktu itu aku dapat kiriman dari grup kalau misalnya Walhi Jakarta itu lagi buka Green Student Movement. Akhirnya aku coba daftar, terus aku ikut tesnya, akhirnya kepilih, dan sampai sekarang mungkin aku udah mau jalan 2-3 tahun, tapi tetap aja aku harus tahu sejarahnya banyak. Walaupun udah 2-3 tahun tuh aku masih belum tahu apa-apanya tentang Walhi ya, masih banyak mau ngulik, masih penasaran, masih banyak pengen tahu. Nah, sekarang aku mau nanya Bang Diki ini. Gimana sih ceritanya Bang Diki gitu sampai akhirnya tahu Walhi, bahkan sampai terlibat di dalam pengeditan ya, tetap aja terlibat di dalam pembuatan buku 40 tahun Walhi. Awalnya gimana sih kok bisa tahu Walhi dan akhirnya terlibat di Walhi? Ya, dulu saya di organisasi Latin namanya, Lembaga Alam Tropika Indonesia, sempat di sana. Kemudian memang teman-teman di Latin ini juga, nanti di buku itu juga diceritakan juga sama Mbak Cur soal posisi Latin. Nah itu sebenarnya ada konteks sejarah juga, berjaringan juga, lalu akhirnya dari situ ngerembet jadi kenal sama teman-teman Walhi semua. Dan kemudian karena aku latar belakangnya jurnalis, penulis, sehingga memang konteksnya selalu lari ke pustakanya Walhi. Jadi kalau misalnya ada buku-buku Walhi atau apa gitu, diajakin ikut terlibat. Misalnya kalau pernah tahu, mungkin Fiorda pernah tahu ada buku environmentalis untuk pemula, misalnya itu untuk Green Student Movement juga kalau nggak salah. Menjadi environmentalis itu mudah ya? Iya betul. Saya punya bukunya. Iya betul. Aku ikut terlibat di dalamnya untuk ngerancangnya, designing buku itu. Jadi, terus kemudian ada beberapa buku yang lain gitu ikut terlibat dalam prosesnya. Tapi menurut aku yang menarik sebenarnya aku pengen nambahin Mbak Anjur tadi yang bilang kalau buku ini punya limitasi untuk nggak bisa nulis ya semuanya tentang Walhi. Menurut aku kalau bisa itu juga keren banget gitu ya. Kita bisa menghadirkan semua informasi tentang Walhi daerah ataupun apa. Tapi kalau ditaruh satu buku memang tebal banget. Ceritanya pasti luar biasa banget gitu ya, dan pasti nggak cuma cerita serius, cerita pernik-perniknya juga pasti banyak banget gitu. Nah, kemarin sempat ide gitu ngobrol-ngobrol di antara teman-teman penulis, ini harusnya dilanjutin nih. Memang bukunya itu yang bikin hanya terbatas. Tapi lanjutannya mungkin akan dipikirkan. Nah, aku pikir teman-teman nanti yang muda-muda bisa ngerancang sistemnya seperti apa. Apakah mau nulis buku per region, misalnya setiap region punya satu buku, atau ide kayak misalnya sempat kemarin Mbak Anjur muncul juga ide kayak Wikipedia gitu, atau Walhipedia. Jadi saat ada bikin satu sistem platform yang kemudian orang bisa melengkapi dan informasi tentang Walhi gitu.
Jadi pengetahuan tentang walhi ini bisa komprehensif dan bisa ditulis secara kolaboratif, rame-rame semuanya. Menurut aku kalau ide itu bisa kejadian sih, itu keren banget itu. Jadi kita punya database tentang walhi yang paling lengkap. Barangkali cuma walhi yang bisa punya itu selain organisasi-organisasi atau jaringan organisasi yang ada di Indonesia. Itu sih, jadi menurut aku pengetahuannya yang harus kita collecting terus-menerus sih. Wah, jadi termotivasi sih buat bikin buku juga. Karena ada yang pernah bilang juga, tapi aku lupa, katanya sejarah yang nggak bisa hilang itu ketika kita menulis buku kan, karena terus dibaca sama orang, terus dibaca dan terus bakal diingatkan. Oke, coba deh nanti ya Filda kulik ya, semoga Filda juga nanti bisa bikin buku biar bisa kayak Kak Encur dan Bang Diki, jadi orang-orang keren, jadi orang-orang hebat. Nah, sekarang Filda mau nanya lagi, boleh? Masih boleh kan? Ya, boleh. Masih boleh kan Bang Diki? Boleh. Filda mau nanya Kak Encur dulu. Selama bergabung di Walhi, apa sih sejarah yang paling dramatisir gitu, yang kayaknya aduh kok gini banget gitu selama gabung di Walhi? Maksudnya dramatisir gimana? Soalnya nggak banyak yang dramatisir ya, yang banyaknya seneng-seneng. Oh ya, boleh yang seneng-seneng, paling seneng gitu, yang kayak happy banget sampai nggak berasa kerja, sampai nggak berasa, ya pokoknya fun aja gitu rasanya. Boleh diceritain? Yang paling saya seneng kerja di Walhi itu punya kenalan di seluruh Indonesia, dan dengan dan kita bisa berjalan ke banyak tempat di Indonesia, melihat bagian-bagian Indonesia dan berkenalan dengan banyak orang gitu kan. Kalau saya jalan kan ke manapun di Indonesia itu pasti bisa ketemu teman-teman Walhi gitu, dan itu menurut saya pengalaman yang paling menyenangkan ya. Kedua, sebenarnya di Walhi ini yang dihargai kan ide, gagasan. Jadi kalau kamu punya ide dan gagasan, justru kamu boleh melakukan gagasan itu gitu loh. Nah, gimana sih tempat kerja kita yang memberikan keleluasaan untuk melakukan gagasan yang keren-keren gitu kan, dan apapun di sini dihargainya seperti itu. Nah, hal ketiga yang menurut saya mengesankan di Walhi itu sifat egaliter. Kita nggak ada harus selalu menghormati orang yang lebih tua kan, itu penghormatan ya. Tetapi bukan berarti kemudian kita nggak bisa berdiskusi, kita harus ngikutin aja apa yang dia omongin. Ya, itu menurut saya nilai-nilai yang menyenangkan, dan setelah saya nggak langsung di Walhi, persahabatan tidak putus. Walaupun kita selalu juga bukan berarti tidak pernah berantem, pernah berdebat, berbeda pandangan, tapi ada yang membedakan bahwa ketika meskipun kita berbeda pandangan, berdebat dan segala macam, itu tidak memutus silaturahmi. Nah, itu yang menurut saya yang paling membuat saya menyenangkan dan nggak bisa keluar dari perkawanan dan persahabatan Walhi. Iya guys, jadi emang di Walhi itu kalau saya sendiri ya, saya emang yang remaja-remaja kayak saya, sepantaran kayak saya itu nggak banyak gitu guys, nggak banyak. Dan kebanyakan juga saya kalau misalnya di kantor gitu, di sekret bareng kakak-kakak Walhi, itu biasanya saya paling muda gitu, dan menurut saya nggak ada masalah gitu. Mereka tetap santai, kalau misalnya diskusi juga nggak serius-serius banget gitu, nggak yang saya lebih tua dan kamu lebih muda, nggak kayak gitu guys. Yang penting sopan tapi santai, betul nggak Kak? Iya, betul. Dan benar juga, di Walhi itu kan tadi ada 28 provinsi ya guys, dan di semua provinsi itu walhi-walhinya biasanya juga ada kantornya, ada sekretnya. Dan enaknya benar kata Kak Encur tadi, kalau misalnya di luar ada tugas ya guys, kita mau pergi kemana, di sana tuh ada saudara, ada temen, jadi enak aja gitu. Maksudnya di sana ada kenalan. Jadi yang pertama ya, jadi kita nggak perlu repot-repot buat pakai guide kalau mau jalan-jalan, karena kita bisa tanya informasinya sama teman-teman kita di sana. Betul ya Kak ya? Iya, betul. Nah, sekarang Bang Diki, gimana nih Bang?
apa sih sejarah dramatisir nih selama bergabung di Walhi, yang sedih kah, yang paling menyenangkan kah? Silakan diceritain Bang Diki. Kalau saya mungkin sama ya sama Fielda. Jadi saya tuh suka naik gunung, suka traveling segala macam. Dan dulu kan kalau pas jalan naik gunung segala macam itu ya karena modalnya cuma modal suka aja ya. Itu nggak banyak juga gitu pengetahuannya. Nah, tapi kan setiap kali jalan tuh selalu gelisah gitu ya, ngelihat kerusakan, ngelihat hancur, ngelihat terus baca berita misalnya Taman Nasional jadi tambang, padahal itu di kaki gunung misalnya, atau sungai yang dulunya tempat kita arung jeram ternyata rusak, kena limbah apa segala macam. Itu kan suka gelisah gitu. Nah, begitu ketemu sama teman-teman Walhi, gelisah ini jadi kayak terjawab gitu ya. Ada teman kemudian yang diskusi bareng, ini kenapa sih kok bisa kayak gini nih? Oh ini kayak gini persoalannya apa segala macam. Jadi kita jadi tahu, kita kemudian bisa metain lagi, oh situasinya seperti apa. Lalu kalau ditarik-tarik lagi, ternyata nih urusannya ada di urusan kebijakan, ada urusan di politik lagi, apa segala macam. Dan itu kan jadi luas gitu, cara berpikir kita jadi luas banget gitu. Jadi ngelihatnya oh banyak faktor ya. Nah yang menarik, teman-teman Walhi kemudian nggak cuma ngomong doang gitu, nggak cuma sibuk konsep doang gitu atau sibuk teori, tapi kemudian melakukan gerakan-gerakan di lapangan. Jadi ada teman-teman yang entah melakukan desakan publik lah, melakukan aksi atau melakukan kerja-kerja di lapangan, misalnya ikut kegiatan-kegiatan urusan perbaikan lingkungan atau sampah apa segala macam. Nah menurut saya jadi respect gitu dengan teman-teman gitu. Jadi di balik gagasan, di balik wawasan yang luas, itu juga teman-teman melakukan kerja-kerja nyata ya, praktek-praktek nyata. Nah menurut saya anak muda mestinya kayak gitu. Punya kedalaman, tapi juga kedalaman dan keluasan praktek. Jadi berpikirnya dalam, tapi prakteknya juga luas. Jadi ini penting memang menurut saya model-model yang nilai-nilai yang ditawarkan oleh Walhi itu. Iya Bang, jadi bukan cuma didiskusiin tapi direalisasikan ya Bang ya? Direalisasikan atau dilawan. Kalau memang itu bermasalah ya berani gitu kita berdiri di depan untuk mengatakan bahwa ini salah, ini nggak benar. Kalau perlu, aku ingat di buku Mbak Cur yang bilang, ditulis itu yang menarik misalnya zaman itu Soeharto kereng banget, sangar banget gitu, nggak ada yang berani ngelawan Soeharto. Tapi Walhi berani menuntut Soeharto di pengadilan. Menurut gue itu kan, dan itu catatan prestasi yang menurut gue luar biasa gitu. Kita berani mengangkat memperadilkan orang yang menakutkan gitu ya, yang berkuasa sekali zaman itu. Luar biasa banget sih, emang Walhi itu luar biasa banget. Saya mau tepuk tangan buat Walhi. Saya masih mau nanya lagi, apakah masih boleh lagi? Ya boleh. Boleh, tentu saja. Anak kecil ini memang banyak nanya, soalnya katanya nanti kalau malu bertanya sesat di jalan. Ya betul. Sekarang aku mau nanya tentang tantangan nih. Jadi tantangan paling berkesan selama menulis buku itu apa aja ya Kak? Tantangan ya, banyak banget. Pertama, saya dipesan atau kami dipesan oleh Direktur Walhi, Mbak Yaya itu, ini jangan tebel-tebel ya, gitu kan. Waduh, gimana menulis 40 tahun nggak tebel-tebel gitu kan. 4 dekade. Wah, gimana nih caranya? Nah, itu tantangan terbesar. Jadi menulis yang menarik, ya mudah-mudahan ya, saya berusaha tapi nggak tahu nih hasilnya. Kan hasilnya kan tergantung pembaca, bukan pikirannya penulis ya. Nah jadi gimana nih bukunya nggak boleh tebel-tebel tapi cukup komprehensif, bisa memberikan benang merah gitu kan. Nah itu tantangan. Tantangan kedua, semua orang di Walhi kan mau ceritanya masuk. Nah ini jadi tantangan kedua nih. Jadi kami kan wawancara, lalu orang nanya kenapa gue gak diwawancara sih? Nah aduh gimana ya, semuanya pengen diwawancara. Ini uniknya di Walhi gitu loh. Yang semua yang kami wawancara itu semangat cerita tentang Walhi ya, dari yang kalau yang tua udah deh
Kalau cerita Walhi, oke, semangat sampai 2 jam segala macam. Jadi banyak orang yang ingin bercerita. Nah, sementara kan space atau ruangan nggak boleh terlalu panjang. Jadi itu sebenarnya tantangan terbesar. Gimana? Dan ceritanya menarik semua. Jadi saya dan Ijo ya, Julia Kalmira itu sampai gila ya kok begini ya gitu kan. Jadi ada banyak hal yang kami tuh gimana nih masukinnya, karena ini menarik banget nih gitu kan. Jadi itu tantangan terbesar yang menurut saya adalah banyak cerita menarik, tapi kami diminta untuk tidak terlalu tebal. Nah, milihnya itu gitu kan, yang sekarang aja nih udah ketebelan nih gitu kan. Ini belum terus terang, belum 100% selesai, tapi udah 100 lembar nih, hampir 100 lembar. Aduh, padahal kita udah ngitung-ngitung maunya sebesar Mbak Yaya itu maunya kayak yang buku tulisannya menjadi environmentalist itu gampang kan, ada banyak gambar, nggak terlalu berat. Tapi kita melihat ada banyak hal yang penting dan menarik gitu ya. Saya sendiri banyak hal juga yang baru kita ketahui setelah kita ngobrol dengan orangnya. Itu tantangan terbesar. Tantangan yang lain adalah begitu banyaknya cerita yang mesti digali juga dari dokumentasi Walhi. Nah, Walhi ini terkenal menghilangkan banyak dokumen. Tapi itu kalau dokumen mau hilang, masuklah ke Walhi. Itu udah ada di zaman saya. Padahal kita tahu itu dokumen-dokumen penting, dan di situlah kita bisa belajar. Karena di satu sisi kita juga pingin buku ini itu refleksi kan, dan oleh sebab itu kami ingin buku ini setepat mungkin gitu. Nah, jadi deg-degannya kami adalah banyak yang protes. Kok cerita saya udah gak masuk di situ gitu. Padahal saya udah cerita nih panjang lagi, udah 2 jam, dipakai diundang makan lagi kadang-kadang kan. Nah itu tantangan terbesar kami gitu ya. Jadi kami deg-degan juga, banyak orang yang akan protes karena ceritanya nggak masuk. Jadi ya itu tantangan terbesarnya adalah itu, menulis untuk Walhi itu banyak yang protes. Memang serba salah sih ya guys, sebagai penulis yang cerita banyak, yang excited banyak banget, cuman dimintanya bukunya tidak terlalu tebal dan ya pokoknya enak buat ditenteng, dilihat juga banyak gambarnya, tapi gimana gitu. Tapi akhirnya ketemu kan Kak jalan keluarnya aman. Ya Kak? Mudah-mudahan. Kami juga deg-degan, tapi kan ini harus dibuat. Kalau nggak ditulis, nggak akan ada yang menulis gitu kan. Jadi kami udah mau siap-siap mental kalau nanti banyak yang protes. Nah jadi ini juga khas dari Walhi. Oleh sebab itu kami akan memilih beberapa orang untuk membaca dulu, mereview buku ini gitu kan. Apakah ini tepat, apakah tone-nya benar, dan pandangan mereka bagaimana gitu kan. Supaya menjaga itu tadi, mengeliminir sedikit mungkin yang protes-protes tadi gitu loh. Dan yang banyak protes tuh bisa jadi teman-teman saya sendiri. Jadi guys, kalau misalnya buat ibu-ibu, bapak-bapak atau para kakak-kakak, kalau misalnya namanya mungkin atau ceritanya tidak ada dalam buku yang dibuat oleh Kak Encur, jadi mohon maaf, bukannya tidak keren, tapi memang ya gimana disuruhnya kayak gitu guys, bukunya tidak terlalu tebal, jadi mungkin nanti bisa ada di buku-buku selanjutnya ya Kak ya? Betul. Nah sekarang pertanyaan terakhir, kita udah nggak berasa ya, ternyata udah 1/2 jam lebih nih bincang-bincang sama Kak Encur dan Bang Diki. Pertanyaan terakhir adalah pesan Kak Encur dan Bang Diki buat generasi aku, generasi milenial dan Z ini apa sih Kak? Satu hal ya di Walhi itu, kami kalau sudah tidak di struktural ya, tidak ini, bahwa jadi ini ada satu tradisi di Walhi di mana yang tua-tua itu nggak akan ngagrecokin yang muda-muda gitu.
Nah, meskipun misalnya kita ada satu masa di mana walhi itu dianggap turun dan segala macam, itu satu tradisi yang bagus banget bahwa kita nggak berusaha mengintervensi. Nah, sebenarnya itu satu prinsip yang bagus banget gitu dan itu diturunkan dari generasi-generasi di atas saya sebenarnya ya, di atas kami semua. Dari awal gitu kan. Nah jadi saya kira walhi akan ada di saat, dan ini kenapa buku ini juga dibuat adalah agar walhi ada di tangan orang-orang yang kemudian generasi kamu dan mungkin nanti generasi setelahmu ya, yang kemudian mengerti sejarah walhi, yang mengerti nilai-nilai dan tentu saja ada yang hal yang mungkin bisa diperbaiki. Nah itu sebenarnya jadi kita bukan pesan ya, tapi dengan buku ini berharap generasi walhi yang nanti akan menjalankan walhi, yang akan ada di walhi dan memegang kendali ya, itu tahu sejarahnya karena itu penting banget gitu. Dan dengan itulah mudah-mudahan generasi yang nanti akan membawa walhi yang jauh lebih baik gitu. Saya kira itu aja. Baik, jadi bukan pesan sih ya, bukan pesan. Jadi buku walhi yang ditulis oleh Kak Ancur ini adalah bukti sejarahnya walhi yang dibuat memang untuk generasi kita, generasi milenial, generasi Z atau generasi berikutnya yang akan melanjutkan walhi. Jadi ada di dalam buku itu terdapat ya sejarahnya, nilai-nilainya walhi, banyak hal di buku itu yang memang sudah sangat jelas buat dibaca, maksudnya buat kita tahu gitu walhi itu apa dan gimana sejarahnya ada di buku itu, teman-teman. Oke, Bang Diki, sekarang gantian nih, Filda mau nanya Bang Diki tentang tantangan paling berkesan nih selama ngebuat buku, ngedit bukunya. Apa sih tantangan paling berkesannya? Ya kalau ngedit kan sebenarnya nggak cuma ngedit kalimat atau kata yang salah, tapi juga harus tahu tentang konteksnya, kontennya yang ditulis seperti apa. Nah mau nggak mau saya harus belajar lagi gitu tentang walhi gitu. Jadi itu juga tantangan gitu, pada saat yang sama ngedit belajar tentang walhi 40 tahun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menurut saya juga yang tadi Mbak Ancur sempat bilang, yang diwawancara, jadi kami kerja remote, saya di Bali, Mbak Ancur di Jakarta, terus kemudian Mbak Ijul ada di Manokwari. Otomatis kami pakai sistem Google Doc gitu. Nah karena yang diwawancarai banyak, seringkali ketika yang sudah ditulis, itu kemudian saya pikir udah selesai ditulis dan mulai edit gitu. Gitu edit, ternyata berarti kan tambah lagi tuh naskahnya di tulisannya itu. Mau nggak mau harus cek lagi terus apakah ada tambahan baru segala macam. Makanya akhirnya kemarin kami bikin timeline-nya. Jadi ada batasnya kapan nulis, kapan ngedit, supaya kita nggak bisa ada batasan. Kalau nggak, ini buku bisa nggak kelar sepanjang abad gitu. Karena banyak ide-ide yang menarik yang masuk gitu kan. Ya, saya pikir itu tantangannya. Tapi menurut saya menarik. Ini proses yang menarik ya. Proses kita kerja bareng tapi remote area gitu, dari daerah yang beda-beda gitu. Keren lah itu. Oke, baik. Jadi kan ini Filda wawancara langsung dengan penulis ya. Terus ya istilahnya pembuat bukunya. Kalau kayak gitu, berarti Filda boleh nggak sih dapat bukunya? Ya tentu boleh kalau udah selesai. Oh jadi belum selesai. Belum selesai. Tapi sih mudah-mudahan akhir tahun ini sudah bisa ada draftnya ya. Tadinya rencananya itu kita mau launching di PNLH kan. Lalu kita mau bikin juga, kita punya ide banyak nih di PNLH, mau buku, kita juga mau launching tadi yang Bang Diki bilang, mendorong juga teman-teman membuat buku-buku tentang walhi tapi dari daerah masing-masing misalnya.
kita juga udah mimpi mau bikin pameran foto, karena banyak sekali foto-foto yang dimiliki pribadi-pribadi dan di-share di WA gitu kan. Ini lagi ngapain? Mau kita kurus, kita ini. Jadi ada banyak tadinya ide untuk launching buku ini ya. Tapi dengan dimundurkannya PNLH, ada sedikit waktu buat kita, tapi ini juga bahaya kalau nggak ada deadline ya. Jadi kita berharap sih akhir tahun inilah paling nggak bukunya udah ada. Asik, jadi akhir tahun saya nambah koleksi buku guys, betul Kak? Ya. Betul Bang? Dari penulisnya langsung, pembuatnya langsung. Nah, sekarang udah mau tanya lagi ke Bang Diki. Bang Diki punya pesan nggak sih buat generasi-generasi Filda nih, generasi milenial, generasi Z? Pesan apa nih dari Bang Diki buat generasi Filda? Ya kalau misalnya konteksnya buku, pengetahuan, segala macam, saya pikir kita bisa aja gitu ya, melakukan aksi atau bersemangat, melakukan sesuatu gitu, ngebelain sesuatu, atau ngebelain lingkungan, ngebelain rakyat, segala macam, tapi tetap teman-teman basis pengetahuan, basis sejarah itu tetap harus juga dikuasain. Jadi menurut saya bagian dari membaca buku atau mencari informasi segala macam itu jadi penting. Kalau enggak, kita bisa salah arah juga apa yang kita kerjakan, kemudian bisa menjadi tidak tepat. Nah, kemudian kalau dalam konteks Walhi sendiri kan, teman-teman memang banyak melakukan gerakan misalnya kayak advokasi lingkungan. Nah, menurut saya advokasi lingkungan itu bisa dilakukan dengan Walhi atau enggak sama Walhi. Artinya kita sekarang itu kan juga produsen konten ya, masing-masing dari kita punya sosial media, dan kita bisa memproduksi sebenarnya konten-konten daripada sibuk sama yang makanan atau selfie atau apa yang kalau wajah tuh make up itu skincare. Oh ya, yang gitu kan, itu bisa juga sebenarnya diselingin sama hal-hal yang sifatnya advokasi lingkungan. Misalnya kita ngelihat sekeliling kita atau mendorong orang untuk peduli dengan persoalan-persoalan lingkungan sama persoalan sosial yang ada di sekitar kita. Saya pikir media udah ada di tangan kita, kita udah bisa melakukan kampanye sendiri sebenarnya itu juga, dan berjaringan itu juga penting karena membuat suara kita menjadi semakin luas, jadi tersebar semakin jauh ya. Iya, jadi pesan dari Bang Diki adalah manfaatkan sosial media gitu ya, karena sosial media juga bisa nih buat kampanye dan kita harus tetap baca dan cari informasi, betul kan Bang Diki ya? Benar. Nah, sekarang aku mau minta Kak Ancur dan Bang Diki mungkin bergantian untuk mengucapkan selamat ulang tahun buat Walhi yang ke 40 tahun atau 4 dekade. Silakan Kak Ancur. Ya, buat kawan-kawan Walhi dimanapun berada, buat semua yang pernah bersinggungan dan berinteraksi dengan Walhi, baik yang sekarang maupun yang sebelum-sebelumnya, selamat berulang tahun ke-40, mudah-mudahan Walhi tetap jaya, tetap berkomitmen, sukses untuk menyelamatkan Indonesia dari kerusakan lingkungan. Salam adil dan lestari. Pulihkan Indonesia. Pulihkan Indonesia. Baik, sekarang Bang Diki. Ayo Bang Diki, gimana nih ucapan selamat ulang tahun buat Walhi? Untuk teman-teman Walhi, selamat ulang tahun yang ke-40. Semakin dewasa dan nampaknya tantangan untuk Indonesia di depan akan semakin besar. Mudah-mudahan teman-teman semakin kuat dan semakin terus bekerja untuk melestarikan lingkungan dan keadilan sosial. Salam adil dan lestari, pulihkan Indonesia. Salam adil dan lestari. Nah, ya teman-teman, terima kasih, nggak berasa ya, emang udah berapa menit nih, udah 30 menit lebih kita bincang-bincang di 40 jam menuju 40 tahun Walhi. Saya rasa cukup sampai di sini, tapi nanti kalian bisa ketemu saya lagi di bincang-bincang berikutnya. Buat teman-teman yang penasaran sama buku 40 tahun Walhi, kalian bisa terus pantau Instagramnya @walhi nasional, dan selain juga informasi tentang buku 40 tahun Walhi, di sana juga banyak nanti bakal ada giveaway.
Dan banyak juga informasi penting yang kalian butuhin ada di sana. Buat streaming di Instagram, live di YouTube juga, nanti kalian bakal tahu informasinya dari sana. Sekian dari saya, Filda Terianto dari Green Student Movement Walhi Jakarta. Salam adil dan lestari, pulihkan Indonesia.